Hai sob, balik lagi dengan channel Kata Sitaka. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, jadi di video kali ini, video ini tuh merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman belum lihat video sebelumnya, ada di pojok kanan atas nih videonya. Nah, jadi di video sebelum ini tuh gue tuh melakukan penggantian big pulley di motor Mio J ini. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran untuk cara masang dan apa aja yang gue ganti, bisa cek video tersebut. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman malas untuk melihat video itu, gue akan sedikit review untuk di video ini. Review apa aja yang udah gue ganti di motor ini, udah gitu review hasil dari pemakaiannya. Jadi gue memutuskan untuk mengganti bagian CVT di motor ini. Bagiannya apa? Yaitu pulley set depan. Nah, jadi gue itu ganti big pulley dari Bachimoto. Bachimoto itu kalau yang teman-teman belum tahu adalah bengkel dimana gue melakukan bore up motor ini. Nah, bengkel itu tuh ada di Bandung lokasinya. Jadi kemarin waktu gue mesen big pulley itu, gue mesen via e-commerce dan pengirimannya cepat kok. Jadi teman-teman nggak perlu pre-order atau nunggu beberapa hari, karena barangnya tuh udah ready stock. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal di luar Bandung juga tenang aja, dia masih bisa kirim-kirim. Oke, jadi kenapa akhirnya gue memutuskan untuk ngeganti bagian pulley depan ini? Karena gue ngerasa tenaga motor ini kan udah naik nih, dari aslinya 110 jadi 130. Nah, gue rasa setelah gue upgrade mesinnya jadi 130 cc itu, kalau gue masih menggunakan CVT standar, part-partnya standar, larinya masih kurang ya, jadi kayak ada yang nahan gitu. Nah, jadi gue memutuskan untuk ngeganti pulley set depannya dengan big pulley. Jadi apa aja sih yang gue ganti? Yang gue ganti itu pertama adalah rumah rollernya. Rumah roller ini itu set, jadi udah dapet rumah roller dan juga tutup rumah rollernya. Nah, ukurannya jelas lebih besar daripada ukuran standar bawaan pabrik. Nah, selain itu rumah rollernya juga udah dimodifikasi ya derajatnya. Untuk detailnya berapa derajat gua lupa lagi deh. Ntar teman-teman bisa tanya langsung aja. Udah gitu yang gua ganti selanjutnya adalah rollernya sendiri, karena roller standarnya itu lebih kecil dibandingkan roller yang baru ini. Ukurannya itu lumayan beda deh. Nah, ukurannya berapa gram? Ukuran roller yang gue pakai itu kalau nggak salah kemarin tuh 9 gram. Kenapa 9 gram? Karena gue masih pengen ngejar untuk harian, dimana di kota Jakarta ini kita lebih sering stop and go, dan juga kalau misalkan lagi sepi kita juga bisa narik-narik, jadi buat top speednya masih enak. Dan terbukti sih 9 gram ini alhamdulillah merupakan pilihan yang cukup tepat menurut gue, karena kalau misalkan kita stop and go itu enak. Kalau misalkan kita mau narik-narik di jalan lurus yang sepi juga tenaganya masih ngisi terus. Cuman top speednya berapa gue belum pernah ngecek balik lagi, karena kabel speedometer gue itu putus kayaknya. Makanya ini kalau teman-teman lihat di speedometernya, engine checknya nyala terus dan speedometernya nggak gerak-gerak, itu karena speedometernya putus. Jadi gue belum bisa ngecek top speednya berapa setelah gue ganti ini. Nah, selain itu yang gue ganti juga ada kipasnya. Kipasnya gue dapet dari paketannya, dan kayaknya itu juga derajatnya udah dibubut ulang sama Bachimoto. Jadi kemarin itu paketannya tuh ada rumah roller, tutup rumah roller, udah gitu rollernya itu sendiri, dan yang terakhir adalah kipas. Nah, selain itu kemarin kalau misalkan teman-teman lihat video sebelumnya juga gue ganti V-belt. Nah, V-beltnya itu sebenarnya bukan paketan dari Bachimoto,
Cuman gue ganti sendiri karena V-belt gue yang lama itu udah mulai retak-retak. Jadi sekalian aja deh pas gue bongkar-bongkar CVT gue beli lagi V-beltnya. Dan yang disaranin sama Bachimoto itu adalah kita tetap menggunakan V-belt standar Myoji. Jadi nggak pakai V-belt yang lain-lain. Dan juga kemarin itu disaranin untuk tetap memakai persentri yang standarnya juga. Jadi jangan pakai persentri racing atau persentri yang RPM-nya lebih tinggi dari bawaannya. Nah, yang gue ganti itu kemarin itu aja. Dan terbukti banget sih menurut gue setelah gue ganti dan gue pakai beberapa kali riding, lumayan signifikan ya tenaganya. Kayak gini kita mau nyusul mobil atau nyusul bus yang lebih panjang itu benar-benar enak. Jadi kalau misalkan yang gue sebelumnya sebutin tenaganya itu masih nahan meskipun mesinnya udah di bore up, setelah gue ganti pulley set depan ini tenaganya jadi alhamdulillah ngisi terus sih dari bawah sampai ke tengah. Kalau top speed tuh gue belum pernah ngecek, gue belum pernah ngebejak-bejak sampai pole, tapi bener-bener kerasa banget bedanya setelah diganti pulley set bagian depan ini. Terutama tenaga di menengah ke atasnya ya, itu tuh bener-bener kayaknya cepat banget, kecepatannya naik deh. Meskipun gue nggak ngeliat speedometer, tapi gue bisa ngerasain itu jadi cepet banget. Nah, dan juga yang enak itu dari Big Pulley ini adalah kita mau bawa pelan enak, kalau mau bawa kenceng juga enak juga. Jadi nggak ngeharusin kita buat ngebut terus, enggak sih menurut gue. Ini tuh menurut gue udah lumayan enak sih. Tapi mungkin kayaknya kedepannya gue pengen cobain pakai roller mungkin ya 7 gram mungkin. Gue pengen ngebandingin aja apakah top speednya masih dapat apa enggak. Dan gue itu merekomendasikan buat temen-temen yang suka boncengan. Kenapa? Karena tenaganya tuh jadi bener-bener ngisi, dan kita itu buka gasnya nggak perlu gede-gede, dia udah bisa jalan dengan enak sih menurut gue. Dan Big Pulley ini tuh sebenarnya nggak wajib motor lo udah bore up baru bisa pakai Big Pulley ini. Jadi motor dengan mesin standar pun bisa banget pakai Big Pulley ini. Cuman balik lagi kenapa gue ganti Big Pulley ini tuh sebenarnya untuk ngimbangin kapasitas mesinnya aja sih yang udah naik. Dan terbukti gue setiap hari rata-rata gue tuh boncengan, dan ya jauh banget sih bedanya, bener-bener lebih enteng. Dan kalau kita mau nyalip tuh bener-bener nggak perlu khawatir tenaganya kurang atau misalkan motornya ngeden, enggak sih. Menurut gue ini udah enak banget. Jadi teman-teman yang mau nyobain, menurut gue ini bener-bener worth it sih, worth to try banget. Kalau misalkan teman-teman penasaran pengen upgrade yang nggak begitu mahal, karena dibandingkan dengan Big Pulley yang branded itu kayaknya ini harganya cukup terjangkau deh. Cuman kayaknya gue masih tetap pengen upgrade lagi sih, karena kan yang gue bilang sebelumnya, gue itu baru ngupgrade pulley set bagian depan doang nih, sedangkan bagian belakangnya tuh gue masih standaran. Ya namanya penasaran kan. Nah, dan di sini kalau misalnya teman-teman melihat tuh, ini asli enak banget sih, narik di jalan lurus gini. Ini tuh tenaganya masih ada, masih ngisi terus, nggak ngempos. Padahal ini kondisi motor itu belum di porting dan belum pakai ecu. Jadi belum pakai ecu racing, jadi ecunya masih pakai standar. Jadi wishlist buat motor ini tuh sebenarnya masih banyak banget sih PR-nya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe untuk ngeliatin update dan perkembangan dari motor ini ya. Oh iya, balik lagi soal pulley belakang. Gue tuh masih pengen cobain pulley belakang itu. Gue mungkin akan ganti yang pertama kampas koplingnya dan mangkok koplingnya juga, karena motor ini tuh punya gejala kalau misalkan gue baru buka gas itu
kayak gredek-gredek gitu loh, geter-geter gitu. Dan setelah gue coba tanya sana sini, itu kemungkinan karena mangkok kopling belakangnya itu kotor, jadi banyak debu. Jadi mungkin gue akan beli mangkok kopling yang custom. Setelah itu juga ada kemungkinan gue pengen ganti Persivity dengan RPM yang lebih tinggi. Nah, gue pengen ngebandingin sih, sebenarnya sepengaruh apa sih ganti Persivity itu di motor gue. Mungkin gantinya juga bukan RPM yang gede-gede banget, masih yang ya mungkin antara 1000 atau 1500 kali ya. Jadi sebenarnya gue juga masih pengen ngepas-ngepasin, nyari settingan yang cocok untuk motor ini. Karena sekali lagi gue masih belajar nih untuk dunia permotoran ini. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ada yang punya saran atau punya pengalaman, boleh banget sharing. Dan gak jarang juga gue tuh sering dapat DM. Jadi kita suka tanya jawab gitu, baik yang nge-DM gue ataupun bahkan guanya, karena gue juga sering nanya sama orang-orang yang pengalaman. Jadi gue bisa ngambil kesimpulan dari apa yang udah mereka lakuin di motornya. Oke sob, jadi mungkin segini aja video hari ini. Dan teaser sedikit nih, kalau misalkan teman-teman ngedengerin dari tadi, itu sebenarnya ada yang berubah di motor gua, yaitu knalpotnya gua ganti. Nah, jadi setelah ini videonya apa? Videonya itu berhubungan dengan knalpotnya ini. Nah, supaya teman-teman gak penasaran, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi ya. Sekian dari gue. Stay safe di jalan dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye bye.